dengan Dokter Gigi Pipin Ikawati dari Jogja yang istimewa. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang bau mulut alias halitosis. Aku akan jelaskan mulai dari penyebabnya sampai solusinya. Banyak orang sulit membedakan apakah bau mulut itu sungguh-sungguh berasal dari mulut atau dari hidung. Nah, ini harus dibedakan supaya jelas penyebabnya. Nah, tak kandani carane. Yang pertama, sediakan gelas. Setelah itu tutup mulut rapat-rapat. Kemudian bernafas panjang-panjang, sedot nafas lewat hidungmu. Kemudian hembuskan nafas, masukkan ke dalam gelas. Seperti ini. Setelah itu kasih ke orang lain untuk dicium baunya. Setelah itu tanya komentarnya. Kalau memang ternyata bau, maka aku anjurkan konco-koncoku untuk segera mengunjungi dokter THT karena ini bukan ranahnya dokter gigi. Tapi sekarang aku akan menjelaskan tentang bau mulut secara lengkap. Untuk memastikan sumber bau dari mulut atau tidak, yang pertama adalah mirip seperti tadi, sediakan gelas. Kemudian tutup hidung, kemudian ambil nafas yang panjang melalui mulut, kemudian masukkan nafasnya ke dalam gelas ini dan diserahkan ke orang lain untuk dicium baunya. Seperti ini. Jadi kalau dia sampai mual-mual, muntah-muntah, sampai pingsan, jangan heran, sumbernya dari mulut. Konco-koncoku sadonya perlu ngerti bahwa sumber bau mulut itu ada dua. Yang pertama, sumbernya ada di dalam mulut. Yang kedua, sumbernya ada di organ tubuh setelah mulut, yaitu tenggorokan, kerongkongan, dan lambung. Kalau penyebabnya adalah yang kedua, maka silakan mengunjungi dokter THT ataupun dokter penyakit dalam. Ini ranahnya bukan ranah dokter gigi. Ranah dokter gigi hanya yang pertama. Oke, akan kujelaskan tentang macam-macam penyebab bau mulut. Yang pertama, bau mulut karena belum sikat gigi. Misalnya, bangun tidur lalu mulut terasa bau. Solusinya gampang banget. Silahkan sikat gigi. Yang kedua adalah karena mulut kering atau haus atau lambung kosong alias lapar. Solusinya nggak usah tak kasih tahu, ini wes gampang banget. Yang ketiga adanya luka, misalnya di gusi, di lidah, atau di pipi sebelah dalam. Nah, silakan konco-koncoku lihat apakah ada sariawan, apakah ada gusi berdarah, apakah ada gusi yang bengkak atau luka-luka infeksi yang lain di area-area itu. Dan untuk solusinya tentu sangat ditentukan oleh jenis luka yang ada. Misalnya ya kalau sariawan tentulah obat sariawan. Kalau gusi berdarah harus dicek penyebab darahnya. Kenapa gusi bisa berdarah? Kenapa gusi bisa bengkak? Kenapa bisa infeksi? Silahkan kalau seperti ini perlu mengunjungi dokter gigi. Yang keempat adanya sisa makanan yang nyungsep alias delesep alias nyempil di antara celah-celah gigi. Nah, bahasa kerennya adalah selilitan. Solusinya adalah sikat gigi dan juga bisa dibantu dengan dental floss. Yang kelima adalah karang gigi. Karang gigi merupakan tumpukan bakteri yang nempel di permukaan gigi. Namanya juga tumpukan bakteri, wajar lah kalau bau. Solusinya cuma satu, silahkan ke dokter gigi minta bantuan untuk karangnya dibersihkan sampai tuntas. Yang keenam adalah yang terakhir dan ini yang paling banyak terjadi karena paling sering dialami oleh kebanyakan pasien, yaitu gigi berlubang yang sampai busuk.
Jadi konco-koncoku sandonya perlu mengerti bahwa gigi berlubang itu nggak bikin bau mulut loh. Tapi kalau berlubang sampai terjadi pembusukan saraf, itulah yang bikin bau mulut. Solusinya ada dua alternatif. Yang pertama bisa dilakukan perawatan saluran akar, yang kedua bisa dilakukan pencabutan gigi. Nah, konco-koncoku wis mudeng kabeh alias understand. Saiki wayahe aku tak pamit sih. Thank you for watching, nganti rampung.